Ada kelebihan di sisi mana, pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Tapi kelebihan dan kemampuan yang ada itu jadikan ini bermanfaat untuk orang lain, karena nanti sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Maka bukan hanya sama manusia dia memberi manfaat keberadaannya, tapi terhadap makhluk lain alam semesta. Dengan keberadaan kita mereka bahagia, dengan keberadaan kita mereka senang, dan dengan bahagia senang itu mereka mendoakan kita. Tanah yang kita injak, diinjak oleh hamba Allah yang selalu berzikir, tidak lalai dari Allah, maka tanah yang kita injak mendoakan kita dan berbahagia. Itu. Tapi tanah yang kita injak tidak ridho dan akan minta pertanggungjawaban kita karena kita menginjakkan kaki di bumi ini dalam keadaan lalai dari Allah. Maka zikir menjadi kunci dari semua. Gitu. Bisa dibayangkan loh, nanti tanah mendakwah kita, apalagi tembok yang kita pegang karena dipegang oleh tangan-tangan yang jahil, yang lalai dari Allah, nanti minta dakwaan itu tiang ini, kursi yang saya diduduki sama yang lalai, minta pertanggungjawaban nanti kursi ini. Jadi sepertinya dunia ini nyaman-nyaman saja, padahal hati-hati nanti seperti apa tuh hisabnya. Ya sepertinya kan kita selalu mengejar dunia ini yang berlebih, padahal dengan berlebih itu kita dituntut berlebih jadinya. Kan mesti seimbang semua. Ya, kita akan dituntut dengan apa yang ada, tapi kita juga dituntut dengan apa yang berlebih. Tinggal kita mau tantang yang lebih atau mau apa adanya, kan begitu. Kadang-kadang kita urusan ininya nggak mau gitu ya, urusan pertanggungjawabannya pengennya yang mudah, yang enteng, yang sedikit. Kalau urusan pertanggungjawaban kan gitu, tapi ketika menggunakan pengennya gitu, yang banyak. Kadang-kadang gitu ya, terbalik. Baik Bapak Ibu, itu saja hikmah ilmiah. Jadi mari kita sama-sama buktikan kekhidmahan dan mahabbah kita kepada guru kita, kepada Suryalaya. 9 bulan lagi kita hajat akbar. Yuk kita dedikasikan, kita khidmahkan seluruh kemampuan yang ada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta rasuli wa mudawwama bi'afini mahabbataka wa ma'arifat. Hadirin jamaah manaqib yang dimuliakan Allah, malam ini malam yang penuh barokah dan karomah, karena baru saja kita sudah melaksanakan, kita sudah membacakan manaqibnya kekasih Allah Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrahu. Dimanapun tempatnya kemudian dibacakan manaqibku, kata beliau, maka aku hadir bersama kalian. Hadirnya beliau tentunya bukan sekadar hadir, tapi dengan berkah yang dilimpahkan kepada kita. Untuk itu kita patut bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berterima kasih kepada guru mursyid kita yang telah mentalkinkan kalimah thayyibah la ilaha illallah kepada kita. Karena itu sebagai bukti bahwa kita betul-betul mengharapkan, menginginkan bahwa kita ini ingin diterima Allah, ingin mendapat ridhonya Allah. Salah satu ciri cinta kita kepada Allah, maka kita harus cinta kepada zikrullah. Alamatu hubbillah hubbu zikrillah.
diri kita benci pada Allah, benci terhadap zikrullah. Alamatul bughlillah untuk zikrillah. Untuk itu mari kita tanamkan kecintaan mahabbah ini. Untuk bisa meraih mahabbah kepada Allah, maka cintai para kekasihnya. Yang terdekat dengan kita, wasilah kita adalah beliau Bangsa Abah Hanum, Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin radhiyallahu anhu. Nah, sebagai bukti kecintaan kita kepada Hadratus Syekh Bangsa Abah, maka 9 bulan ke depan Pondok Pesantren Nusrialaya ada hajat akbar. Mari kita sama-sama sukseskan acara milad 120 tahun Pondok Pesantren Suryalaya dengan temanya berkhidmah untuk agama dan negara. Lalu ada slogannya, nanti dilihat tuh ada di milad itu. Jadi tema dan slogan ini bukan sekedar kalimat, tetapi mari kita lahirkan dari kita ini, bahwa pertama kita harus sadar bahwa kita ini tidak sekedar menjalani kehidupan ini dengan begitu saja, mengalir begitu saja, tetapi tentunya harus juga berbekal diri di dalam menempuh perjalanannya. Dengan talqin kita sudah dibekali oleh guru kita bagaimana perjalanan rohani menempuh perjalanan usul kepada Allah. Tapi jangan lupakan bekal jismaninya. Ada syariat, lalu kemudian tarekat, ada hakikat dan ma'rifat. Seringkali kita karena sudah mendapatkan talqin dzikir, lalu kemudian kita menyepelekan atau menganggap enteng perkara syariat. Nah, ini juga harus jadi perhatian kita. Sebaliknya juga, sepertinya karena kita sudah bersyariat, kita penuhi ilmu-ilmu syariat, lalu hanya cukup dengan ilmu syariat, dengan cukup berbekal jismani zahir lahir, sementara rohani dibiarkan. Nah, dua-duanya terjadi ketimpangan. Maka bagaimana kita bisa melaksanakan pengabdian kita kepada Allah dengan utuh dan sempurna kalau pemahamannya masih timpang? Nah, maka yang sedang bertoriko ini jangan lupakan syariatnya. Begitupun yang sedang menjalani syariat, jangan lupa akan bekal rohaninya. Nah, dia menempuh perjalanan. Jadi bekal zahir, bekal batin, ilmunya zahiran wa batinan. Majelisnya tahlim dengan talqin. Ya, jadi ada majelis tahlim, ada majelis talqin. Nah, maka mari kita sadar, kita waspada akan diri, di mana kekurangannya kita, di mana kelebihannya kita. Kalau untuk melihat kekurangan diri biasanya sulit. Kalau lihat kekurangan orang lain mudah. Ya, sebaliknya kelebihan kita mudah dilihat, kelebihannya orang terlupakan. Sebaliknya ya. Nah, coba mulai ibda binafsik, mulai dari diri. Jangan-jangan karena kita sering melupakan diri ini, maka akhirnya kita akan lupakan perjalanan. Jadi mulai kita berkaca pada diri dan gali potensi diri. Ya, semua kita Allah berikan segala kemampuan sebagai khalifah, karena manusia dicipta sebagai khalifah, tentunya dibekali dengan kemampuan, potensi dan seterusnya. Lalu kemudian seolah-olah kita nggak merasa menjadi khalifah, nggak mampu menjadi khalifah. Jangankan sebagai pemimpin agama, untuk memimpin organisasi LD saja pada nggak mau. Ya. Kita ini khalifah, masing-masing kita pemimpin ini. Pemimpin, wabil khusus pemimpin akan dirinya. Bagaimana kita memimpin diri ini, badan ini, jasmani ini. Ya, kalau kita nggak bisa memimpin diri, bagaimana bisa memimpin luar diri kita? Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin di keluarga, menjadi pemimpin di masyarakat? Kalau diri ini saja nggak bisa dipimpin. Nah,
Jangan terus kita mau dikendalikan dengan hawa nafsu yang ada pada diri. Pemimpin itu yang harus mengendalikan, bukan dikendalikan hawa nafsu. Kalau kita masih dikendalikan hawa nafsu, maka bukan pemimpin namanya. Terjajah jadinya kita. Nah, jadi ayo kita ini diberi potensi oleh Allah, kemampuan, kekuatan, gali kekuatan itu, potensi itu. Memang tidak mudah ya. Nah, makanya teruslah berikhtiar dan jangan berputus asa. Manqobah 15 itu hikmah bagi kita adalah bagaimana seorang ibu yang tidak berputus asa atas yakinnya terhadap mursyidnya, tidak mengganggu, mengurangi, meragukan ketika pertama belum kabul hajatnya, yang kedua belum juga, tapi nggak nyerah, nggak berputus asa. Begitupun kita. Ya, kadang kita sudah talqin lama, dikir terus-terusan, tambah khotaman full, gitu ya. Malam tadi alhamdulillah ya di Raudhah ya sudah khotaman full. Saya lebih menghindari khotaman tam karena khawatir nanti yang 3 kali nggak tam gitu. Full aja lah, full tamannya. Jadi ini kadang-kadang kita ini ya terganggu dengan istilah kan gitu. Khotaman tam mau sampai berapa jam itu tam namanya, lalu yang 3 kali bukan tam. Ya, makna tam sempurna itu ada 2, ada sempurna tam memang secara teksnya gitu ya, secara zahirnya tersuratnya, ada tamnya tersirat, tamnya tam secara konteksnya. Nah, kalau sudah bicara yang tidak tersurat, nanti urusannya guru, bukan urusan kita. Tetapi kita di dalam menempuhnya jangan mengatakan atau ini tam atau tidak tam. Urusan itu guru yang tam apa tidak ya nggak tahu, itu aja lebih aman itu. Yang jelas kita ikuti sesuai tuntunan saja. Tamnya atau tidaknya nggak tahu, lebih aman tuh. Ya daripada saya sudah tam. Orang baru beres jam subuh tadi kok, oh bangga dengan itu. Jangan, nggak usah ya. Yang penting terus saja diupayakan, dilatihkan. Karena kalau itu dianggap tam, maka yang 3 kali ibadah maghrib jadinya nggak tam. Ya kalau kita meyakinkan nggak tam, rugi. Jadi pada sudah ditamkan mursyid. Nah kita nggak tahu tamnya di mana, kapan ditamkan, urusan mursyid itu. Yang penting kita terus saja istiqomah sesuai tuntunan dan sesuai kemampuan. Nah, ya. Nah jadi kadang-kadang istilah-istilah, ilmu-ilmu, kadang-kadang kalau juga kita tidak bisa mengelola itu, ini bisa mengganggu. Mana contohnya gangguannya, pengaruhnya apa? Nafsu, nanti ke nafsu dorongannya. Maka penting untuk mengganggu hawa nafsu supaya antara pemahaman dengan nafsunya seimbang. Tidak lebih dominan nafsu. Misalnya setelah kita tahu pemahamannya, ilmunya, lalu kita menginginkan itu, nafsu ini mengejar. Nah ini dalam pengejarannya hati-hati, jangan sampai malah nafsu yang menguasainya. Contoh misalnya, ini baru tadi dibicarakan dengan pengurus DKM di Abror tentang ada talqin 7 latifah misalnya. Nah ini ya, secara ilmu diberi pemahaman kita tentang 7 latifah itu, bahwa nanti kita harus mencapai 7 latifah itu dari 1 dan seterusnya, itu ilmu. Nah kita nggak tahu ilmu itu cara penyampaian, cara pencapaian itu apakah melalui apa. Nah ini di sini. Kalau satu-satunya itu yang harus dilakukan melalui pentalkinan 7 latifah, mesti guru kita menyampaikan itu, apakah melalui maklumat atau apapun. Nggak ada maklumat itu bahwa kita diharuskan mendapatkan talqin 7 latifah. Nah karena ada ilmu itu, maka kita ingin mengejar, ingin talqin 7 latifah itu. Nah di situ tuh yang harus waspada. Akhirnya membuat kita ragu, kalau nggak talqin 7 latifah, kita makomnya masih di bawah. Nah begitu tuh pengaruh ini yang luar biasa, jebakannya nanti. Orang yang sudah talqin latifah seperti yang sudah tinggi makomnya. Nah di sini hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau seperti itu, maka akhirnya kita terjebak dengan nafsu karena ada pengakuan di situ.
Justru dengan zikir kita mencoba melepas akuan, nggak ada akunya. Maka kalau sudah nggak ada akunya, yang ada Allah, nah gitu ya, berarti kita sudah kosong, sudah pasrah benar. Maka itu yang sejatinya manusia. Ketika sudah kosong dirinya, nggak ada. Ini hanya fana, ini hanya gitu. Luar biasa. Jadi akhirnya dengan kita mengejar pemahaman tadi yang itu tidak kita kuasai, dikendalikan, akhirnya nafsu mengejar. Saya pengen itu karena sepertinya kalau nggak begitu saya stuck aja di tempat, nggak naik-naik. Jadi kalau mau naik makom harus talqin 7 latifah. Satu latifah yang ditalqinkan saja kita masih gitu ya. Kan dengan ada kemauan begitu, secara terbalik ya, pemahaman itu, mafhumnya berarti saya sudah mampu 1 latifah, maka pengen naik lagi, kan begitu? Oh, berarti ada ujub di situ. Oh, sombong berarti. Seperti 1 latifahnya sudah benar. Nah, disinilah ya, maka waspada. Ilmu silakan kita tampung, kita terima, tapi pemahaman itu jangan mendorong kita nafsu mengejar itu. Nah, yang penting kembalikan kepada la haula wala quwata illa billah. Kita nggak mempunyai kemauan kecuali Allah. Nah, Allah nanti daya upayanya diberikan melalui para kekasihnya. Jadi udah kita pasrah kepada guru saja. Kan sederhananya begitu, mudah. Maka ada istilah di dalam tasawuf itu fana fi syekh. Memfanakan diri yang ada syekh. Itu fana fi syekh. Itu untuk mengantarkan fana fillah, fana pada Allah. Fana itu rusak. Rusak itu nggak ada akuan. Bukan, ini bukan saya. Nah, ini hanya badannya Asep. Gitu ya. Lalu siapa Asep? Nggak tahu. Ini namanya. Kan itu. Yang namanya Asep dengan badan seperti ini itu nanti ketemu ajal, mati, kubur, selesai. Tapi yang ada di dalam Asepnya kita nggak tahu. Gitu, di dalam ada yang mengudi nggak tahu. Ya, jadi tapi ini semua penting kita bekali dengan tadi ilmu-ilmu syariat. Nah, maka Bapak Ibu coba apa ya tadi untuk menggali potensi, lalu di dalam rangka kita membuktikan diri bahwa kita ini benar-benar sedang menempuh perjalanan torekat, mengamalkan torekat yang orang-orang memandang Suryalaya ini masyhur dengan mursyidnya yang masyhur juga, mursyid kamil mukamil. Tapi kemasyhuran guru kita, kemasyhuran Suryalaya kita harus sejalan dengan apa yang kita tampilkan. Jangan begini nanti, ini katanya muridnya Abah Anom, tapi kok, nah jangan begitu. Jadi harus begini nanti, ini muridnya Suryalaya Abah Anom, wah ini bener nih muridnya Abah. Oh, nah ada begininya nih. Nah, maka dijaga betul, jaga kemurniannya, jaga marwahnya, ya, marwah Suryalaya, marwah. Jangan akibat kita tidak bisa melahirkan kemuliaan diri, gitu kan. Akhirnya kita mencemari nama baik marwahnya Suryalaya Guru. Nah, hal-hal yang bisa kita ukur misalnya begini. Ini katanya orang toriko, tapi baca Qur'annya masih belepotan. Nah, itu kan, itu juga menjadi catatan yang harus betul-betul gitu. Nah, maka bagi siapapun kita yang bacaan Qur'annya masih belum, ya, bukan nggak bisa, masih belum, gitu. Maka ayo belajar. Karena urusan belajar ini nggak ada batas, minal mahdi ilal lahad, ilmu itu. Nggak ada istilah sudah sepuh, sudah nggak kuat jalan, misalnya nggak ada istilah itu. Untuk menuntut ilmu itu nggak ada batas, semua kita tetap wajib sambil mati kita. Nah, kalau kita merasa di situ ada kekurangan, ayo kita tutupi kekurangannya dengan cara belajar. Nanti urusan bisa atau tidak kembali kepada Allah, yang penting usahakan, upayakan begitu. Dari segi bacaan, terus dari segi ilmu-ilmu syariatnya, karena guru kita menjaga syara juga. Tuhan saya itu Daman Koba menjaga syara, beliau guru-gurunya banyak, guru syariatnya.
Jadi jangan begini, karena sudah bertoriko akhirnya kita nggak mau belajar yang lain, merasa dengan toriko serasa sudah paling unggul gitu. Itu ya. Nah akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bisa menjaga marwah. Katanya toriko tapi kok sholatnya ngadep ke timur, nah gitu misalnya gitu. Boleh nggak kalau sholat kita nggak menghadap kiblat, kita menghadapnya ke berlawanan kiblat? Boleh nggak kira-kira? Coba jawab. Boleh nggak, Bu? Boleh nggak sholat nggak menghadap kiblat? Maksudnya nggak hadap, misalnya gini lah, kiblat kita kan arah barat nih, dari sini ke Mekah itu barat. Ya beda lagi kalau di negara lain, ya bisa utara, bisa selatan kiblatnya. Gimana titik Ka'bah aja kan gitu ya. Kalau di kita Indonesia arahnya ke barat, tapi baratnya agak sedikit, nah, gitu ya, agak sedikit daya apa barat laut gitu ya. Itulah arah kiblat. Nah sekarang kita balik, kiblatnya nggak ke barat, ke timur gitu. Nah dalam ilmu fikih boleh nggak? Ini pentingnya belajar fikih itu. Hah? Nggak boleh. Dalam situasi tertentu boleh Bapak Ibu. Nah gitu. Ini fikih. Ini fikih. Secara umum kaidahnya nggak boleh. Tapi dalam situasi darurat boleh. Mana daruratnya? Kita pergi ke gunung. Nah, senang cinta alam nih ceritanya. Cuaca mendung, nggak ada alat kompas, nggak ada macam-macam, HP juga nggak ada sinyal. Sulit untuk menentukan arah kiblat. Nah, dalam situasi seperti itu masing-masing dengan keyakinannya. Jadi bisa begini nanti, yang satu ngadep ke barat, satu ke timur, satu ke utara, karena keyakinan beda-beda. Nah, dalam situasi darurat sah, sekalipun begitu tuh. Jadi itulah fikih. Jadi itulah fikih. Nah, makanya penting belajar fikih itu karena supaya apa? Supaya kita tidak apa namanya? Kan dengan adanya hukum melahirkan fikih itu supaya mempermudah, tidak menyulitkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani umatnya dengan hukum-hukum, tidak akan memberatkan, maka dibuat mudah dengan hukum-hukum tadi. Jadi sampai di dalam ilmu fikih itu satu hukum bisa berubah-ubah karena ilatnya, karena sebabnya. Nikah saja bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh. Itu nikah itu. Daging babi haram, tapi dalam situasi tertentu halal. Di mana halalnya? Ketika itu satu-satunya obat misalnya. Jadi kalau nggak ada obat itu, ini terancam secara medis mati. Hanya obat babilah misalkan. Nah maka di situasi itu jadi halal. Tapi kalau masih ada obat lain, jangan coba-coba, haram babi gitu ya. Nikah, kalau nikahnya dengan tujuan menzolimi, balas dendam, haram nikahnya. Saya mau nikahi dia karena saya punya dendam. Wah gitu ya. Punya cerita rupanya. Saya nikahi dia itu untuk balas dendam, maka nikah jadi haram. Begitu. Untuk nikah daripada zina, nah daripada kita maksiat, maka nikah sunnah. Yang itu ya, malah bisa wajib kalau untuk urusan zina itu nikahnya. Kita nggak ada kemampuan di situ, nggak hanya dengan nikah kita terhindar dari zina, maka nikah jadi wajib hukumnya. Kalau kita nggak mampu puasa, ya kalau mampu puasa dulu kan gitu. Kalau nggak mampu maka nikah menjadi wajib tuh. Jadi nikah saja hukum bisa bermacam-macam. Itu fikih. Pada akhirnya hukum ketika situasi memang darurat bisa kembali kepada kebolehan. Jadi asal hukum itu boleh, mubah. Setelah boleh muncullah haram, muncullah ini. Ternyata dengan selalu memakan daging babi atau dengan selalu minum arak akhirnya memabukkan, maka arak jadi haram. Begitu. Asalnya boleh. Asalnya semua boleh, tapi karena itu dilakukan ternyata jadi madorot, nah maka madorotnya tinggi, tingkat madorotnya maka haram. Kalau madorotnya masih ringan, makruh. Gitu, hukum itu begitu. Tapi pada akhirnya ketika situasi memang darurat, maka bisa kembali kepada kebolehan semua. Itu di hukum fikih syariat.
Nanti berbeda dengan toriko, karena beda wilayahnya, gitu ya. Jadi ada juga ahkam-ahkam hukum-hukum di dalam toriko, gitu, berbeda dengan syariat. Maka itu semua penting, ya, ilmu-ilmu itu penting, gitu ya. Jadi kalau memang kita merasa kurang di sisi mana, ayo kita tutupi kekurangannya. Kalau ada kelebihan di sisi mana, pertahankan, kalau bisa tingkatkan. Tapi kelebihan dan kemampuan yang ada itu jadikan ini bermanfaat untuk orang lain, karena nanti sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Maka bukan hanya sama manusia dia memberi manfaat keberadaannya, tapi terhadap makhluk lain alam semesta. Dengan keberadaan kita mereka bahagia, dengan keberadaan kita mereka senang, dan dengan bahagia senang itu mereka mendoakan kita. Tanah yang kita injak, diinjak oleh hamba Allah yang selalu berzikir, tidak lalai dari Allah, maka tanah yang kita injak mendoakan kita dan berbahagia. Itu. Tapi tanah yang kita injak tidak ridho dan akan minta pertanggungjawaban kita karena kita menginjakkan kaki di bumi ini dalam keadaan lalai dari Allah. Maka zikir menjadi kunci dari semua. Gitu. Bisa dibayangkan loh, nanti tanah mendakwah kita, apalagi tembok yang kita pegang, karena dipegang oleh tangan-tangan yang jahil, yang lalai dari Allah, nanti minta dakwaan itu, tiang ini, kursi yang saya dudukin, diduduki sama yang lalai, minta pertanggungjawaban nanti kursi ini. Jadi sepertinya dunia ini nyaman-nyaman saja, padahal hati-hati nanti seperti apa tuh hisabnya. Ya sepertinya kan kita selalu mengejar dunia ini yang berlebih, padahal dengan berlebih itu kita dituntut berlebih jadinya. Kan mesti seimbang semua. Ya, kita akan dituntut dengan apa yang ada, tapi kita juga dituntut dengan apa yang berlebih. Tinggal kita mau tantang yang lebih atau mau apa adanya, kan begitu. Kadang-kadang kita urusan ininya nggak mau gitu ya, urusan pertanggungjawabannya pengennya yang mudah, yang enteng, yang sedikit. Kalau urusan pertanggungjawaban kan gitu, tapi ketika menggunakan pengennya gitu, yang banyak. Kadang-kadang gitu ya, terbalik. Baik Bapak Ibu, itu saja hikmahnya. Jadi mari kita sama-sama buktikan kekhidmahan dan mahabbah kita kepada guru kita, kepada Suryalaya. 9 bulan lagi kita hajat akbar. Ayo kita dedikasikan, kita khidmahkan seluruh kemampuan yang ada kita. Ya, mudah-mudahan dengan begitu barang siapa yang baik berkhidmahnya, bagus berkhidmahnya, maka wajib untuk mendapatkan karomahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.